Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini, kelompok kami, kelompok 2 akan membuat percakapan tentang coaching. Perkenalkan, nama saya Ferry sebagai supervisor. Saya Martalita Yuli Agustina sebagai coach. Dan saya Novi Herawati sebagai coach. Oke, terima kasih. Semoga percakapan hari ini bisa menjadikan contoh. Semoga bermanfaat. Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Bagaimana kabarnya Bu Marta hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Ferry. Bagaimana kabar Pak Ferry hari ini? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Oh iya, Bu. Bu Martalita akan melakukan proses coaching dengan Bu Novi ya, Bu. Nggih, betul Pak Ferry. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu, boleh ya Bu Marta? Nggih, saged Pak Ferry, monggo. Oke, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Marta dan coach Bu Novi akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Martalita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan saya juga mendengarkan serta mengamati respon serta jawaban dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Marta sampaikan. Jangan lupa Bu Marta, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini, Bu Marta, apakah ada sedikit yang perlu ditanyakan? Kalau boleh, saya akan bertanya sedikit saja, Bu. Nggih. Boleh Pak Ferry, nggih, monggo. Untuk pertama, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu Marta lakukan dalam proses coaching hari ini? Nggih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Ferry pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, Pak. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Ngaten Pak Ferry. Baik, berarti Bu Marta ingin mengembangkan 3 kompetensi ini, Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya tadi, Bu ya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Marta kembangkan atau ingin Ibu observasi? Nggih. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak Ferry dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya Pak Ferry. Baik, berarti ada 2 Bu ya, yang ingin Nggih. dikembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ngoten nggih? Nggih, betul Pak Ferry. Nah, ini Bu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu seperti apa Bu ya?
Nggih. Indikator ketercapaiannya niku saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya yang harus dilakukan apa ngaten. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat Koci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu Bu ya? Nggih, leres Pak Ferry. Baik Bu Marta, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Marta melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai dengan Bu Novi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Nggih, siap Pak Ferry. Nggih Bu, silakan Bu Martalita melakukan proses coachingnya. Semoga lancar Nggih, ya. Pak Ferry. Amin. Nggih, terima kasih. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Novi. Masih mute, Bu Novi. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marta. Selamat sore juga, Bu. Nggih. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Novi? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik juga, Bu. Gimana panjenengan, Bu, kabarnya? Apakah juga baik-baik? Nggih, alhamdulillah pangestunipun Bu Novi, saya juga baik-baik saja. Ngomong-ngomong Bu Novi, apakah ada yang ingin dibicarakan dengan saya, Bu Novi? Nggih nih Bu Marta, gini loh Bu, saya ada sedikit yang mau saya ceritakan atau sharing dengan panjenengan. Sakit gitu nggih? Nggih, saged, baik. Kita ngobrol-ngobrol bisa antara 10 sampai 15 menit nggih Bu Novi. Kira-kira mau cerita apa Bu Novi? Baik nih Bu Marta, sebetulnya saya ini kan sekarang ada sedikit masalah terkait dengan pembelajaran PPKN Bu yang ada di kelas saya. Kebetulan saya kan mengajar di kelas 7 dan masih ada sebagian siswa nih Bu yang belum istilahnya paham gitu Bu tentang pembelajaran materi kebinekaan ini Bu. Jadi hal inilah Bu yang menjadi siswa yang saya ampu di kelas itu takut Bu dengan pelajaran PPKN Bu. Karena rasa yang apa nggih istilahnya kurang hafal terkait dengan materi-materi tentang kebinekaan. Nggih. Oh, ngaten nggih. Jadi menurut Bu Novi, mengapa anak-anak takut pada pembelajaran PKN ini sehingga nilainya kurang bisa di bawah KKM nggih Bu nggih? Oke, Bu. Ini Bu, kan siswa saya itu kan takut karena pelajaran PPKN. Nah, pada saat ini saya kan mengajar dengan apa nggih istilahnya masih secara klasikal lah nggih. Ketika memberi penjelasan kepada siswa dan siswanya juga harus diam, harus anteng di dalam kelas. Kemudian saya juga harus mendengarkan mereka harus mendengarkan saya ketika saya menerangkan materi yang saya ajarkan. Ngaten Bu, ketika saya menjelaskan itu juga saya hanya menggunakan buku Bu, buku panduan, buku paket gitu Bu. Nggih, baik Bu Novi. Karena waktu kita ngobrol cukup pendek nggih Bu Novi, langsung saja Bu Novi ingin mendapatkan apa nih Bu dari obrolan kita hari ini? Baik Bu, saya sih sebenarnya berharap itu bisa mendapatkan solusi Bu dari
kegiatan kita ngobrol-ngobrol santai ini, Bu. Solusinya yaitu bisa murid-murid di kelas saya itu menyukai pelajaran saya, Bu, dan memahami materi yang saya berikan, gitu. Ngaten, nggih nggih. Baik Bu Novi, berarti Bu Novi ingin mencari solusi supaya anak-anak bisa menyukai pelajaran PKN dan memahami materi PKN. Maaf Bu Novi, boleh saya tanya nggih Bu, saat mengajar Bu Novi itu memakai media dan metode apa nggih Bu Novi? Kalau saya sih cuma itu saja sih, Bu, nggih, mengajar dengan secara klasikal gitu, terus kemudian siswa itu mendengarkan pada saat saya mengajar. Mendengarkan, saya menjelaskan, kemudian, media saya juga cuman buku tulis, terus buku bacaan yang mereka bawa ketika siswa, berada di sekolah. Dan nanti sekolah hanya meminjami buku-buku pendamping, ngaten, Bu. Ngaten nggih. Oke Bu Novi, untuk pelajaran PKN itu materinya tentang apa nggih Bu Novi? Nggih, pada saat ini saya mengajarkan tentang, kebinekaan, Bu. Kebinekaan itu, untuk misalkan, menghafal suku-suku yang ada di Indonesia, dapat menyebutkan beberapa rumah adat di Indonesia, pakaian adat, serta tradisi lokal gitu, Bu. Ngaten, Bu Marta. Oh begitu, nggih. Baik Bu Novi, menurut Bu Novi nih, anak-anak yang menyukai pelajaran PKN dan memahami materi kebinekaan itu seperti apa nggih Bu Novi? Nggih, kalau menurut saya murid yang menyukai pelajaran PPKN itu ya yang antusias ngoten, Bu, antusias, fokus pada pelajaran yang saya ajarkan, lalu bisa memahami materi tentang kebinekaan yang saya ajarkan, ngoten, Bu. Nggih nggih. Oh nggih nggih. Jadi begitu nggih Bu Novi. Kalau idealnya Bu Novi, murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi kebinekaan yang seperti Ibu jelaskan tadi nggih. Memang seperti itu nggih idealnya Bu Nggih Novi? nggih, Bu Marta, hanya seperti itu idealnya, Bu. Nggih. Oke. Kalau murid-murid yang ada di level itu, bisa kita bilang itu poin levelnya ada di level 10 nggih. Gitu, terus, untuk anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi itu berada di level 1. Menurut Bu Novi nih, murid-murid di kelas Bu Novi itu berada di level berapa Bu Novi? Kalau yang saya amati sih ya di rata-rata antara level 5 nih, Bu. Memang ada beberapa yang memang, suka dalam pelajaran PPKN dan memahami materi yang saya ajarkan karena sudah bisa gitu, Bu, untuk menyebutkan beberapa hal terkait dengan menghafal suku, terus dapat menyebutkan beberapa rumah adat, tradisi lokal gitu, Bu. Oke, nggih. Menurut Bu Novi, murid-murid Bu Novi tadi berada di level 5 nggih, Gitu. untuk menyukai dan memahami materi. Lalu apakah ada kemungkinan dari murid-murid Bu Novi itu berada di level Bisa, Bu. 10 Bu Novi? Bisa, insyaallah bisa. Untuk memahami materi, kebinekaan itu bisa, Bu, di level 10. Tapi juga ini, Bu, untuk menyukai pelajaran PPKN mungkin bisa dinaikkan ke level 7 dulu, Bu, karena kan juga perlu proses kalau untuk menyukai satu pelajaran, ngoten, Bu. Nggih, betul betul sekali Bu Novi, nggih. Jadi berarti bisa di level 7 dan 10 nggih. Menurut Bu Novi, apa yang bisa, Bu Novi lakukan kira-kira untuk membantu murid-murid Bu Novi di kelas 7 ini supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran PKN, Bu Novi? Nggih. Dulu pernah sih, Bu, nggih, saya mengajar PKN itu dengan menggunakan video pembelajaran.
di mana video itu terdapat animasi-animasi gerak, terus seperti berbasis gaming gitu, Bu. Ada seperti itu, Bu, dulu, dan mereka antusias gitu, Bu, pada saat pembelajaran itu berlangsung. Jadi anak-anak itu lebih antusias dan lebih suka dengan pembelajaran menggunakan video. Lalu kira-kira Bu Novi ke depannya apa yang akan Bu Novi lakukan? Mungkin saya akan membuat video dengan animasi gerak lagi mungkin gitu nggih, dengan berbasis gaming, mungkin bisa saya selipkan seperti kuisis atau word gitu-gitu sesuai dengan karakter siswa. Ngaten gitu nggih. Wah, iya. Ide yang bagus itu Bu Novi. Bu Novi bisa membuat video. Bagus Bu Novi itu apa rencananya? Nggih, Bu. Nanti saya juga akan membuat video pembelajaran, ini saya juga akan tambah menyiapkan media pembelajarannya juga, itu juga saya tambahkan, ya intinya berbasis gaming lah, Bu, di situ nanti supaya anak-anak itu juga senang gitu, Bu. Lalu penilaiannya itu juga sudah meningkat gitu, Bu, terkait dengan pelajaran yang saya berikan. Ngaten, Bu Marta. Oke, menarik sekali Bu Novi rencana dari Bu Novi tersebut. Menurut Bu Novi, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini, Bu Novi? Untuk ukuran keberhasilan murid-murid saya, yaitu mereka jadi senang dan antusias saat pelajaran PPKN, Bu, dan memahami materi yang sudah saya sampaikan. Gitu. Inggih. Jika rencananya Bu Novi ini sebenarnya sudah baik, nggih, sangat luar biasa. Apakah menurut Bu Novi ini akan ada kendala untuk menerapkan rencana tersebut nantinya, Bu Novi? Mungkin kalau kendalanya saya perlu waktu saja sih, Bu, ya, untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang nantinya akan saya berikan kepada anak-anak. Oke. Baik, Bu Novi, kira-kira perlu waktu berapa lama nggih untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Kira-kira 2 sampai 3 hari lah, Bu, untuk mempersiapkan semuanya. Inggih, baik. Adakah seseorang Bu Novi yang kira-kira bisa membantu Bu Novi untuk mempersiapkan pembelajaran ini, Bu Novi? Nggih. Kalau nanti mungkin akan saya berkolaborasi dengan teman sejawat, Bu, untuk membuat video pembelajaran supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media pembelajarannya, Bu. Nggih, baik. Kira-kira kapan nih Bu Novi bisa menerapkannya di kelas? Insya Allah Senin depan ini, Bu. Senin depan insya Allah sudah semua siap, Bu. Oke. Baik, Bu Novi. Semoga nanti dengan ide-ide yang Bu Novi sampaikan, anak-anak bisa lebih menyukai pelajaran PKN dan bisa memahami materi tentang kebinekaan. Nggih. Amin, amin. Terima kasih, Bu Marta. Oke, baiklah Bu Novi. Nah, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak ya Bu. Apa yang Bu Novi dapatkan kira-kira dalam sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan nanti apa yang akan saya lakukan dengan mengajar pelajaran PPKN agar siswa saya itu bisa lebih senang dan lebih tertarik gitu dengan pelajaran yang saya ampu gitu, Bu. Dan semoga nanti hasil dari anak-anak itu hasil penilaiannya itu juga bisa meningkat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat itu untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajarannya. Inggih. Amin. Saya yakin pasti meningkat Bu Novi. Baiklah Bu Novi, semoga Bu Novi diberikan kelancaran dalam menerapkannya, diberikan kesuksesan, dan apabila Bu Novi butuh bantuan, sharing-sharing lagi itu bisa menghubungi saya.
setelah pelaksanaan pembelajaran nanti jangan lupa cerita-cerita ke saya nggih, Bu Novi, bagaimana keseruan nanti. Nggih, siap Bu Marta. Terima kasih Bu sebelumnya untuk waktu yang sudah diberikan Bu. Nggih. Sami-sami Bu Novi. Baik Bu Martalita, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Novi. Apakah berjalan dengan baik Bu? Alhamdulillah bisa berjalan baik dan lancar Pak Ferry. Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu. Baik Pak Ferry, siap. Oke, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Tadi selama coaching itu sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari Bu Novi untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Ferry. Baiklah Bu. Jadi tadi setelah saya amati, Bu Marta sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Bu. Yang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Bu Marta sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan juga sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab. Terus rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Martalita dengan Koci. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Bu Marta juga sudah mendengarkan aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depan setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik Pak Ferry. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih jauh memahami tentang kucing dengan alur tirta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Baik, luar biasa sekali Bu Marta. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Marta. Hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta dengan baik. Saya akhiri Bu ya percakapan hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil rubrik penilaian tentang percakapan kucing siklus ketiga, yaitu dengan supervisor Pak Ferry, coach saya Bu Martalita, dan Kuci Bu Novi. Dengan hasil sebagai berikut, untuk kegiatan pra-supervisi yang pertama, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing itu sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip kucing. Lalu yang kedua, menanyakan kompetensi kucing, apa yang ingin dikembangkan itu juga sudah terlihat dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kucing. Yang ketiga,
menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, itu juga sudah terlihat dan sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Lalu yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, itu juga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Untuk tahap supervisi, mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan, berdasarkan hasil pra-percakapan itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Lalu tahap selanjutnya yaitu pada pasca supervisi, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu juga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Lalu menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang berbasis dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan itu juga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Untuk yang terakhir, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, itu juga sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.